Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Baiklah, kali ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 di semester ganjil. Untuk itu kita berdoa terlebih dahulu supaya apa-apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari kalian. Bapak minta satu orang untuk memimpin. Ketua kelas silahkan Agil maju ke depan. Agil sini. Siap semuanya berdoa? Siap. Ya silahkan. Istaitu. Siap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Oke silahkan ketua kelas. Baiklah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dipersilahkan untuk berdiri anak-anakku semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di Aku berdiri dari panggung ibuku. Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, seluruh. Baik, sebelumnya kita absen dulu. Abad Nailun Abraham, Hadir, Aska Adi Guna Yusuf, hadir, Dafa Ardi Alfairus, hadir, Darel Sinan Fadilisi, hadir, Dirga Andra Satria, hadir. Fabian Anggara Sufaat. Tidak ada. Tidak. Faris Raisa Aldin, Hadir, Fatan Zakir Kofadi, hadir, Hamizan Alvaro Prayata, hadir, Hanif Ilham, hadir, Ibad Najwan, hadir. Kevin Haikal Arfa, Hadir, Ezan Putra. hadir. Oke, ya hari ini yang tidak masuk itu Muhammad Akbar Wijaya, ya. Mudah-mudahan kita doakan yang tidak masuk hari ini, ya, karena sakit atau hal-hal yang lain. Stop. Oke, anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar, ya. Jangan lupa kita harus selalu semangat dalam belajar, karena kalau kita tidak belajar, nanti kita akan kesusahan di masa depan nanti. Ya, semangat ya. Anak-anakku semua, sebelum kita belajar pendidikan agama Islam pada hari ini, pada siang hari ini, coba semalam siapa yang sudah belajar terlebih dahulu dengan membaca buku paket? Saya.
Alhamdulillah. Bagus ya. Baiklah, kita akan mempelajari tema selanjutnya ya. Kemarin kita sudah belajar tentang tema hidup bersih. Di dalamnya ada tentang materi wudu, kemudian tayamum, kemudian mandi junub. Betul tidak? Betul. Nah, kita sekarang ke materi selanjutnya, ke tema selanjutnya yang judulnya Ayo Cinta Nabi dan Rasul, dengan submaterinya kisah Nabi Ayub alaihissalam. Sebelumnya kita baca dulu kompetensi dasar ya. Dengan mempelajari kebenaran kisah Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, menunjukkan sikap sabar sebagai implementasi pemahaman kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Selanjutnya, memahami kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Dan yang terakhir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Tujuan pembelajarannya diharapkan kalian yang pertama dapat menjelaskan riwayat hidup Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang kedua, kalian dapat menganalisis cobaan yang menimpa Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat mengumpulkan informasi keteladanan hidup Nabi Ayub alaihissalam dengan benar. Yang terakhir, kalian dapat menceritakan keteladanan Nabi Ayub alaihissalam dengan bahasa sendiri. Lanjut. Nah, di pelajaran tema Aku Cinta Nabi dan Rasul, kita akan belajar kisah Nabi Ayub alaihissalam dengan 3 materi utama. Yang pertama, riwayat Nabi Ayub alaihissalam. Yang kedua, ujian Nabi Ayub alaihissalam. Yang ketiga, keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Oke, untuk membuka wawasan terlebih dahulu, Bapak minta kalian menyimak video pembelajaran berikut. Kisah Nabi Ayub alaihissalam, kesabaran yang berbuah hikmat. Kisah Nabi Ayub alaihissalam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar.
karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah, dari tayangan video pembelajaran tadi, ya sedikitnya Bapak akan menceritakan ya riwayat singkat Nabi Ayub. Harap diperhatikan. Ya. Nabi Ayub adalah salah satu cucu Nabi Ishak alaihissalam. Nabi Ayub merupakan seorang nabi yang dermawan dan suka menolong. Nabi Ayub tidak sombong walaupun mempunyai banyak harta. Kita lihat tadi ya di video pembelajaran tadi, banyak hartanya dari hewan ternak, kemudian perkebunan Nabi Ayub punya. Kemudian tidak sombong, kemudian pandai bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diterimanya. Nabi Ayub selalu taat beribadah kepada Allah. Ya, melihat hamba Allah yang saleh nih ya, seperti Nabi Ayub alaihissalam, iblis merasa dengki. Nah, dari sini iblis ingin menggoda Nabi Ayub agar masuk ke dalam golongannya. Maksudnya masuk ke dalam golongan iblis supaya menjadi pengikut iblis. Nah, di sini ada beberapa ujian, setidaknya ada 4 ujian yang diterima oleh Nabi Ayub atas perbuatan iblis laknatullah. Yang pertama yaitu jatuh miskin, ya. Harta kekayaan Nabi Ayub yang tadi berupa hewan ternak, ya, mati semua dalam waktu singkat. Iblis menyebarkan bibit penyakit kepada hewan-hewan ternak milik Nabi Ayub alaihissalam. Mati. Habis itu iblis melanjutkan usahanya karena usahanya pertama gagal. Nabi Ayub masih terus beribadah kepada Allah. Kemudian iblis berusaha menghancurkan kebun dan tanaman Nabi Ayub. Mungkin iblis beranggapan kali ini saya berhasil, tapi nyatanya gagal. Nabi Ayub masih beribadah. Nabi Ayub jatuh miskin. Iblis kemudian memikirkan cara kedua dengan cara mematikan anak-anak Nabi Ayub. Yang tadi di video pembelajaran sebanyak 12 anak. Ya. Apa yang dilakukan iblis? Iblis berencana mengubur hidup-hidup putra-putri Nabi Ayub alaihissalam. Ya, pada saat putra-putri Nabi Ayub tidur dengan lelap di malam hari, rumah tempat tinggal mereka digoncang dengan dahsyat. Otomatis rumahnya rubuh mengenai anak-anak Nabi Ayub alaihissalam. Mati seketika. Nabi Ayub apakah sedih? Apakah langsung tidak ridho atas kematian anaknya? Nabi Ayub malah terus berzikir, terus beribadah kepada Allah. Ya. Tuh. Kematian anak-anaknya yang 12, Nabi Ayub masih sabar-sabarnya. Lanjut. Yang ketiga, ya, diberi sakit kulit. Sakit kulitnya yang bukan sakit kulit biasa, yang menjijikkan. Awalnya apa? Iblis mengarahkan seluruh pasukannya mencari bibit penyakit, ya, yang menjijikkan. Dia sebar tuh iblis ke tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Seketika kulit Nabi Ayub menjadi busuk, ya, bentol-bentol, keluar cairan nanah, bau amis, ya, menjijikan lah, ya.
yang pada akhirnya kulit Nabi Ayub menjadi busuk dan tulangnya menjadi rapuh. Dalam waktu singkat kulit Nabi Ayub ya seperti bisul-bisul, kemudian terasa panas dan gatal-gatal. Coba bayangkan kita sanggup gak menerima ujian itu? Tidak. Tidak ya. Sekelas Nabi Ayub itu bisa melalui itu. Kemudian yang keempat, ditinggalkan istrinya. Kalau tadi di video pembelajaran tidak ada dibahas tentang ditinggalkan istrinya. Kalau kalian baca di referensi lain itu ada ditinggalkan istrinya. Karena sebelumnya iblis membisikkan rasa putus asa kepada Nabi Ayub. Ya, awalnya kuat. Namanya Siti Rohmah. Istri Nabi Ayub namanya Siti Rohmah. Siti Rohmah. Siti Rohmah ini ya awalnya kuat, tapi iblis setiap hari membisikkan kalau apa? Kalau yang dihadapinya itu adalah tidak kuat. Gimana caranya iblis membisikkan ke Siti Rohmah supaya tidak kuat? Menimbulkan rasa putus asa kepada istri Nabi Ayub alaihissalam. Udah tinggalin aja Nabi Ayub, kamu gak bakal kuat. Coba dari awal udah jatuh miskin, kemudian anak-anak mati, yang terakhir si suamimu sakit kulit, bau amis, kamu bakal gak kuat. Dibisikin terus tiap hari, yang pada akhirnya berhasil iblis. Istri Nabi Ayub meninggalkan suaminya sendirian, ya sendirian. Udah mah ditinggal sendirian sama istrinya. Penduduk kampung, para penduduk mengusir Nabi Ayub karena apa? Takut tertular. Nah, ketika itu ya Nabi Ayub berjanji kalau istrinya kembali akan mencambuknya karena apa? Karena ketidaksetiaan. Nah itu ya seperti itu. Nah di sini ada hikmah, yaitu ada buah kesabaran dari Nabi Ayub. Jadi walaupun Nabi Ayub ya udah jatuh miskin, anak-anaknya meninggal, sakit kulit yang menjijikan, ditinggalkan istrinya, tapi Nabi Ayub tidak surut dalam beribadah kepada Allah. Nabi Ayub sadar, Nabi Ayub sabar dan tabah tanpa mengeluh sedikit pun menghadapi semua cobaan. Ya, karena yang namanya mengeluh itu kita artinya tidak ridho atas takdir Allah. Termasuk perbuatan berdosa kalau kita mengeluh. Ya, mengeluh ya. Yang akhirnya Nabi Ayub saking menerima ujian yang bertubi-tubi, Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ya. Berdoa untuk memberikan kesembuhan pada dirinya. Karena Nabi Ayub tidak kuat kalau misalnya beribadah sampai sakit luar biasa. Nabi Ayub mohon supaya dia bisa beribadah dengan tubuh yang sehat. Ya. Maka Allah kemudian memerintahkan Nabi Ayub untuk menghentakkan kakinya ke tanah dengan izin Allah. Maka memancarlah air dalam tanah dalam keadaan sejuk dan segar. Nabi Ayub diperintahkan oleh Allah untuk mandi dan minum dengan air itu. Dengan izin Allah, Nabi Ayub sembuh dari segala macam penyakit yang dideritanya. Tadi sudah ditayangkan video pembelajaran. Setelah sembuh, istrinya kembali lagi, ya. Kemudian penduduk kampung, penduduk desa pada membawa makanan untuk Nabi Ayub. Ya, langsung berubah total.
perekonomian Nabi Ayub makin meningkat, kaya lagi, bahkan kayanya 2 kali lipat. Dan seketika beberapa bulan kemudian Siti Rohmah hamil anak kembar. Begitu seterusnya. Hamil anak kembar, akhirnya yang anaknya yang meninggal itu 2 kali lipat banyaknya sekarang. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ayub? Yang pertama, ya, sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sabar dalam menerima musibah yang menimpa, dan yang terakhir, sabar dalam menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekian pembahasan materi pada hari ini. Nanti Bapak akan menugaskan kalian untuk berdiskusi. Coba apa saja informasi yang kalian dapatkan dari video pembelajaran dan penjelasan materi di PowerPoint Bapak pada hari ini. Oke? Sekarang Bapak bagi kelompok ya untuk berdiskusi. Nanti hasil diskusinya ditulis ya pada kertas yang sudah Bapak sediakan. Yaitu yang kelompok 1. Arkam, Faris, Nail, Kezan, Fabian, Zarkasi. Ketua kelompoknya maju, silahkan mengambil lembar diskusi. Kelompok 2, Rean, Agil, Fatan, Askatama. Untuk ketua kelompoknya Agil, silahkan ambil. Kelompok 3, Hamizan, Akbar, Darel, Zidan, Ilham. Hamizan, ketuanya ambil. Kemudian yang kelompok 4, Dafa, Ibad, Akhtar, Dirga, Kevin. Silahkan ambil. Ketuanya Akhtar. Baiklah anak-anakku semua, ya. Setelah kalian menyimak apa itu video pembelajaran maupun PowerPoint yang telah Bapak sajikan, kalian harap mengisi lembar diskusi, ya. Di sana ada beberapa yang harus kalian kerjakan bersama teman-teman di kelompoknya masing-masing. Sudah ada yang selesai? Ya. Coba kelompok berapa? Agil? Kelompok 2. Kelompok 2 kita persilakan untuk membacakan hasil diskusi ya bersama teman-temannya. Oke, silakan Agil. Sabar dalam menerima ujian Allah Subhanahu wa taala dan tetap taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ada yang mau menanggapi? Arkam, silakan. Ngomong apa? Silakan yang telah di ya. Yang kesimpulannya. Ya, jadi ujian-ujian yang dihadapi Nabi Ayub itu diantaranya tadi kata Arkam adalah apa? Lawan-lawannya mati dan berwayat dan miskin dan berhubungan. Ya. Kemudian coba kelompok yang lain sudah ada yang sudah selesai? Kamu Hamizan, coba apa yang kamu tulis bersama teman-temanmu? Ya. Rumahnya hancur, mengenai anaknya Nabi Ayub. Ya, itu ya salah satu bentuk ujian yang diterima Nabi Ayub, anak-anaknya pada meninggal. Oke. Silakan kembali lagi Agil ke tempat duduknya. Kita kasih oplos buat yang sudah mempresentasikan materi. Nah, sekarang Bapak minta kalian untuk
Lembar kerja peserta didik ya. Nanti Bapak bagikan, kalian isi ya. Kalian kerjakan, Bapak kasih waktu 20 menit. Ya. Oke. Silakan dikerjakan. Ini tugas ini